Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali Bapak Ibu, Saudara, Saudari, pendengar Renungan Harian Resort GKI Pulang Pisau, di mana saja berada saat ini. Hari ini Senin tanggal 3 Juni tahun 2024, kita bersama-sama kembali akan merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kita. Hari ini firman Tuhan terdapat dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-17 dengan perikop kejahatan anak-anak Eli. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa Allah kami, di dalam Tuhan Yesus Kristus saat ini kami kembali hendak bersama mendengar dan merenungkan firman-Mu. Curahkan kuasa Roh-Mu kepada kami, seluruh pendengar Renungan Harian Resort GKI Pulang Pisau di mana saja berada, agar kami memperoleh hikmat dan pengertian, dapat memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan melewati firman-Mu yang akan dilayankan melalui hamba-Mu saat ini. Bersabda kepada kami ya Bapa, kami siap mendengarnya. Amin. Bapak Ibu Saudara Saudari pendengar Renungan Harian Resort GKI Pulang Pisau yang kekasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Tentu kita masih ingat pepatah lama tentang buah simalakama. Dan tentu pepatah ini memiliki nilai, makna atau arti yang ada relevansinya dengan konteks kehidupan kita sampai saat ini. Dimakan bapa mati, tidak dimakan ibu mati. Ini benar-benar menempatkan seseorang atau kita berada pada tempat dan keadaan yang sulit. Bertindak tegas, berani untuk menyatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, takut kalau dianggap paling hebat, paling pandai, paling benar, tetapi tidak tegas, dianggap lemah, dianggap tidak berani, bahkan dikatakan takut pada risiko. Jadi kedua hal ini sulit. Mengikut arus hanyut, melawan arus akan besar tantangannya. Serba salah Bapak Ibu. Tapi melihat konteks nas ini, kita tidak perlu bingung. Segala sesuatu pasti ada konsekuensi dan risiko yang dihadapi. Hanya risiko diterima karena berani menyatakan yang benar adalah benar, atau risiko diterima karena membiarkan dan diam melihat sesuatu yang salah. Nah, konteks dan teks nas ini berbicara mengenai apa yang dilakukan oleh anak-anak Eli, yaitu Hofni dan Pinehas. Dan saat itu mereka dipercayakan dengan jabatan sebagai imam. Tetapi walaupun mereka memiliki jabatan sebagai imam yang seharusnya mereka melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan, tetapi justru sebaliknya, Imam Hofni dan Pinehas, mereka melanggar firman dan ketetapan Tuhan. Mereka tidak mentaati hukum-hukum Allah yang diberikan kepada mereka. Dan ini berkaitan dengan ketika mereka menyampaikan korban persembahan bagi Tuhan.
atau korban bakaran. Mereka dengan berani dan ceroboh mengambil sebagian dari daging binatang yang seharusnya menjadi persembahan korban di hadapan Tuhan. Para pendengar renungan harian, saudara-saudari yang kekasih mengasihi Tuhan Yesus Kristus, tanpa ingin mempersalahkan atau menyudutkan Eli, tetapi memang ada kelalaian dan pembiaran dalam tanda petik dari Eli sendiri. Eli memang menegur anak-anaknya dengan keras, tetapi Eli tidak tegas untuk memberikan sanksi atau hukuman yang bisa membuat anak-anaknya Imam Hofni dan Pinehas menyadari kesalahan yang mereka lakukan. Eli seakan-akan membiarkan apa yang dilakukan anak-anaknya, sehingga kesalahan itu berlangsung dan dilakukan oleh kedua anaknya itu. Sehingga pada akhirnya hal itu membuat Tuhan sendiri yang menegakkan hukumnya bagi keluarga Eli. Dan akibatnya sangat fatal sekali. Jabatan imam dari anak-anak Eli, bahkan dari keluarga Eli, diambil Tuhan kembali dan diberikan kepada orang lain. Kemudian, setiap anak laki-laki dari keturunan Eli ketika akan sampai akhir balik pada saat itu akan mati. Jadi sungguh-sungguh hal ini hal yang sangat berat, hal-hal yang sangat membuat Eli terpukul. Tapi itulah hal yang menjadi konsekuensi dari apa yang telah dilakukan oleh anak-anaknya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, para pendengar renungan harian Resut GKI Pulang Pisau di mana saja berada yang kekasih mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dari bagian nas ini, dari cerita kehidupan keluarga Eli ini kita dapat belajar. Pertama, agar kita tidak menyalahgunakan jabatan yang diberikan kepada kita. Artinya jabatan itu sebuah kehormatan yang harus kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan seluruh tanggung jawab kita. Kedua, ketika kita melihat ada satu kesalahan yang terjadi, apakah itu dalam kaitan dengan pekerjaan kita, atau juga hal-hal yang berhubungan dengan tindakan-tindakan yang mengabaikan hukum, maka kita perlu dan harus tegas serta berani untuk menegur. Dan kalau perlu memang harus memberikan sanksi agar kesalahan itu tidak berlangsung secara terus-menerus. Itu yang kedua. Yang ketiga, akibat dari kesalahan itu, maka keluarga Eli menerima hukuman dari Tuhan. Apa hukumannya? Yaitu jabatan imam dari keluarga Eli itu dialihkan kepada yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita
menjalani kehidupan ini dengan menjadikan perintah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita, di mana kita mentaatinya, setia dalam kita mengajarkannya, dan melakukannya dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus menyertai kita senantiasa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu saat ini Tuhan. Biarlah firman-Mu akan melengkapi kehidupan kami sepanjang hari ini dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami, dalam setiap tanggung jawab yang kami lakukan pada hari ini, sesuai dengan bidang profesi kami masing-masing. Biarlah kami mendasari selalu setiap tugas yang kami lakukan, pekerjaan yang kami lakukan dengan mentaati perintah, firman dan ketetapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau berdoa kepada jemaat Tuhan di Jemaat GKE Valimirmo, Rei 8, Resort GKE Pulang Pisau. Mohon penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan bagi kehidupan seluruh jemaat-Mu di Rei 8. Tolonglah mereka secara khusus menjalani kehidupan hari ini. Karuniakan selalu ya Bapa kesehatan, kekuatan, hikmat, serta kebijaksanaan bagi mereka, sehingga mereka dapat melakukan semuanya seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati pengurus, pelayan Tuhan yang Tuhan utus melayani di Jemaat GKE Valimirmo, Resort GKE Pulang Pisau Rei 8. Biarlah para hamba Tuhan yang diutus melayani di tengah-tengah jemaat dengan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Terima kasih, dan juga menyerahkan seluruh kehidupan para pendengar renungan harian Resort GKE Pulang Pisau di mana saja berada. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa permohonan kami yang kami alaskan melalui nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.